Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali yakni untuk melanjutkan pembahasan dari minggu kemarin mengenai tentang kewafatan Nabi Isa. Dan alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dengan Pak Dadang dari Cimahi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Bagaimana Pak terkait pengembangan dari masalah kewafatan Nabi Isa yang kita bahas dari minggu kemarin Pak? Sekarang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minggu kemarin kita bahas atau membacakan tentang kewafatan Nabi Isa. Kalau nggak salah, minggu kemarin membahas tiga ayat yang pertama yaitu surat Al-Imran ayat 55, terus yang kedua surat Al-Imran juga 144, dan surat Al-Maidah ayat 75, juga surat Al-A'raf ayat 25. Nah, kan alhamdulillah ada tanggapan saudara kita bahwa surat Al-A'raf ayat 25 itu tidak bisa dipakai rujukan untuk manusia itu hidup tidak bisa hidup di langit dan mati di langit. Nah, kalau memang ayat ini, ayat Al-A'raf ayat 25 tidak bisa pakai rujukan, maka silahkan dikaji karena memang sih ada manusia yang bisa menebus luar angkasa, tapi itu pun kan tidak bisa hidup selamanya. Itu hanya beberapa minggu atau beberapa bulan, itu pun memakai alat memakai alat dan biaya yang sangat besar, sangat mahal. Yang sekarang yang disebut stasiun luar angkasa. Nah, kita gitu ya, Nabi Isa alaihissalam kalau memang sekarang masih hidup di langit gitu. Nah, di sini lisan ada tambahan, barangkali ini bisa dipakai rujukan juga gitu ya, yaitu surat Maryam ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alani mubarakan aina kuntu awasoni bisolati wa zakati ma dumtu hayyan. Ini sangat simpel sekali ayatnya, Pak. Tapi yang penting kita maknanya. Yang artinya, dan dia menjadikan aku, jadi Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Isa, dan dia menjadikan aku kepada Nabi Isa seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Jadi kalau mengatakan di mana saja aku berada, berarti berlaku sampai sekarang. Dan dia memerintahkan kepadaku, yang pertama mendirikan sholat, yang kedua menunaikan zakat. Nah, kata Nabi Isa, selama aku hidup. Nah, kalau memang sekarang sudah wafat, sudah tidak ada kewajiban. Kalau sekarang misalkan masih hidup, kebanyakan saudara kita bahwa Nabi Isa masih hidup, sekarang menunaikan zakat, akan sholat di mana? Pertanyaannya. Nah, mari kita diskusikan. Nah, ini bukan berarti kita yang paling yang paling bisa, yang paling tidak, bukan. Maka silakan dikaji gitu ya. Dikaji karena ini kan ada ini nanti ada kaitan dengan Nabi Isa yang akan datang di akhir zaman. Apakah Nabi Isa Bani Israel, Nabi Isa yang dulu? Padahal Nabi Isa yang dulu kan sudah sampai sekarang sudah berapa abad kan. Sedangkan kan
yang kemarin di apa yang dibahas minggu pertama ya, 120 tahun. iya, bukan itu mah umur Nabi Isa, jadi 120 tahun. Nah, sedangkan di dalam apa yang dibahas minggu kemarin surat apa Al-Maidah dengan surat Al-Imran juga sama. Dan di sini saya diulang lagi, mal masih Maryam ila rasul qad khalat min qablihi rusul. Nah, Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Terus yang kedua, wa ma Muhammadun ila rasul qad khalat min qablihi rusul, itu juga sama. Itu kalimatnya sama, cuma ini hitungnya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad sudah wafat, termasuk Nabi Isa juga sudah wafat. Itu hanya apa mengulang ayat yang kemarin. Nah ini Teisan, di sini ayat yang tadi saya bacakan, satu ayat tadi, apakah ini bisa diperuntukkan? Karena kita ini, jadi manusia kan bukan akal-akalan, karena dalam Al-Quran harus kita berpikir apalah takilun, apalah yang tadabbarun, apalah yang tadabbarun. Jadi bukan kita apa mengutak-atik ayat, tidak. Dan ayat ini cuma sangat jelas. Kata Nabi Isa, selama aku hidup, ya. Jadi selama aku hidup. Jadi Nabi Isa itu kan dia seorang nabi, pasti apa diberi kelebihan oleh Subhanahu. Ya kalau mungkin Pak, kalau menurut saya ya, dari ayat yang pertama tadi Renan sampaikan sudah membuktikan lah, sudah bisa digunakan untuk membahas ya bahwa Nabi Isa sudah wafat. Nah mungkin dari ayat yang tadi udah disampaikan mungkin ada beberapa ayat lagi Pak, tambahan ayat mungkin. Di sini ada surat Al-Maidah, ada surat kelima ayat 117 yang bunyinya maqultu lahum ila ma amartani bihi ani ubudullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Yang artinya, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka, kata Nabi Isa, kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, kata Nabi Isa. Nah, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Jadi selama Nabi Isa hidup. Gitu. Nah, maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Nah, di dalam ayat ini Nabi Isa AS menjawab kepada Allah Ta'ala bahwa beliau selalu berusaha agar para pengikutnya jangan sampai menyembah selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun setelah engkau mewafatkan aku, kata Nabi Isa, aku tidak jadi tidak tahu apa yang dilakukan oleh pengikut Nabi Isa ini. Nah, makanya kalau melihat ayat ini sangat mendukung sekali bahwa Nabi Isa itu sudah memang wafat. Sudah wafat. Kalau memang Nabi Isa diangkat yang lain, tidak ada di dalam ayat Al-Quran kata ila samai. Tapi setelah warufika ilaya bukan ila samai. Jadi warufika diangkat ilaya kepadaku. Jadi diangkat itu bukan maksud diangkat ke langit ya Pak, tapi menurut ayat itu tidak ada kalimat. Ya silahkan pemirsa kalau memang ada ayat memang yakin diangkat ke langit, mana ayatnya? Gitu. Mana ayatnya? Ayat yang mendukung bahwa Nabi Isa diangkat ke langit. Jadi cuma ya santai saja, silahkan diteliti gitu ya sama-sama. Nah, kita juga sama-sama belajar. Itu bisa. Dan kalau dilihat dari ayat yang tadi ya Pak, yang kedua, bahwa dia sudah sangat jelas bahwa Nabi Isa itu sudah wafat.
Dan kalau tidak salah tadi juga sudah ya, dalam arti ayat tersebut itu sudah sangat jelas bahwa Nabi Isa itu sudah wafat. Nah mungkin cukup ini Pak, atau masih ada tambahan? Ada ada. Jadi apa ya? Tapi menurut saya pribadi gitu ya, dari ayat jadi episode yang kemarin itu sebetulnya sudah cukup. Iya, sudah cukup sebetulnya. Jadi mau cari ayat apa lagi? Ya. Itu kalau memang Nabi Isa belum wafat. Nah, memang di sini ada tambahan sedikit ya. Dalam surah Al-Anbiya ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuldi apa imita bahumul khalidun. Nah, artinya kami tidak menjadikan atau tidak memperkenankan kata Allah Ta'ala. Jadi seorang manusia pun termasuk Nabi Isa sebelum engkau Muhammad untuk hidup kekal. Jadi kalau Nabi Isa manusia ada sekarang berarti hidupnya kekal. Ya maka jika engkau mati, apakah akan hidup untuk selama-lamanya? Jadi pertanyaan kepada Nabi Muhammad. Jadi supaya memang mungkin ya dulu sebelum Nabi Isa meninggal, bahwa nanti di umat yang akan datang, termasuk sekarang umat Nabi Muhammad SAW, jadi akan ada perselisihan tentang Nabi Isa. Jadi sebagian umat Islam kan ada yang ke langit, terus waktu dikejar-kejar oleh orang-orang yang tidak senang kepada Nabi Isa alaihissalam, katanya kan digantikan. Saya juga sama waktu dulu sebelum meneliti ayat-ayat kewafatan Nabi Isa alaihissalam, memang seperti itu, punya sangkaan bahwa yang disalib itu Yudas Iskariot. Padahal itu kalau kita dipublikkan dengan membaca Bible gitu ya, membaca Bible, itu sangat jelas sekali. Jadi Nabi Isa itu sebenarnya disalib. Iya, Nabi Isa itu disalib. Karena gini, kalau memang orang lain yang disalib bukan Nabi Isa, tidak mengatakan begini, Eli sabaktani. Jadi kenapa engkau meninggalkan aku, kan itu kata Nabi Isa waktu disalib itu. Cuman nanti itu malah bahasa yang akan datang. Jadi, karena panjang sekali yang mungkin nanti yang dibahas itu bukan saya, paling siapa nanti yang ini. Ya mungkin untuk episode atau pertemuan kali ini dicukupkan sekian, dan insya Allah untuk kedepannya kita akan mengembangkan lagi terkait pembahasan ini. Tapi kalau menurut hemat saya, bahwa dari pertemuan kemarin juga yang pertama itu sudah sangat jelas lah dengan ada bukti di ayat suci Al-Quran bahwa Nabi Isa itu sudah wafat. Berarti sekarang kan ditambah 3 ayat ya. 3 ayat berarti sudah 6 ayat. Itu sudah cukup sebetulnya. Jadi kalau memang nanti mencari rujukan atau tafsiran bahkan lebih luas bahwa kan kalau kita buka kamus ya, jadi kamus itu kan untuk menentukan bahasa Arab. Itu yang lihat di kamus itu tawafat itu mati, wafat. Jadi tidak bisa diterjemahkan tidur, tapi wafat, betul wafat. Jadi kalimatnya tadi selama aku hidup kan, bahasanya gitunya. Tidak mengatakan selama aku tidur, selama aku hidup. Mungkin untuk pembahasan kali ini dicukupkan sekian, dan semoga kita yang berdiskusi dan mendapatkan kebaikan atau pahala terkait pembahasan ini, dan khususnya buat umumnya buat kalian pemirsa yang menonton atau menyaksikan terkait pembahasan masalah kewafatan Nabi Isa.
Dan insya Allah untuk kedepannya kita akan kembangkan lagi lebih luas bersama Pak Dadang ataupun kita nanti bersama Pak Mubalik yang akan melanjutkan pembahasan tentang terkaitnya kelompok desa. Mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.